Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Konvensi Naskah. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama saya Nur Aisyah sebagai moderator, yang kedua Novianti sebagai pemateri 1, dan Rinjani Aulia Firdausi sebagai pemateri 2, Nopria Ulfa sebagai pemateri 3, dan Putri Ayu Rahmawati sebagai notulen, Risti Aulia sebagai editor. Baik, langsung saja marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Novianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perwajahan. Perwajahan adalah tata letak unsur-unsur karangan ilmiah dan aturan penulisan. Perwajahan ini dimunculkannya format penulisan karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah yang formal memerlukan persyaratan-persyaratan teknis antara lain pengetikan yang rapi, perwajahan yang menarik, dan beberapa persyaratan lainnya. Semua persyaratan ini secara umum disebut dengan konvensi naskah. Perwajahan itu meliputi yang pertama, ukuran kertas. Ukuran kertas tertentu yaitu kertas HVS putih dengan ukuran 8,5 x 11 inci, disebut juga kertas kuarto. Untuk naskah final, penggunaan kertas berwarna atau bergaris hendaknya dihindarkan. 2. Mesin tulis. Untuk karya ilmiah yang formal ini biasanya diminta untuk mempergunakan mesin tulis berhuruf besar atau disebut juga pika. Untuk tabel-tabel atau keperluan khusus dan dipergunakan mesin tulis berhuruf kecil disebut elit. 3. Judul. Judul bab selalu ditempatkan di bagian atas. Judul bab tidak boleh ditempatkan dalam tanda kutip atau digaris bawahi. Yang keempat, pita dan karbon. Syarat pita yaitu pita yang tebal tintanya sehingga huruf dari ketikan pertama terlalu tebal dan sulit dibaca. Harus dibaca dulu beberapa kali untuk menghilangkan lapisan tinta yang berkelebihan. Baru bisa dipakai untuk pengetikan naskah final. Gunakan kertas karbon yang baru yaitu 1 dus karbon untuk menjamin kualitas yang sama. Karbon yang berkualitas harus lebih sering diganti. 5. Margin. Bagian yang kosong pada semua sisi kertas disebut margin atau batas pinggir. Margin untuk naskah formal adalah sebelah kiri 4 cm. Karena 2,5 cm, margin atas 4 cm dan margin bawah 2,5 cm. Nomor bab diketik kira-kira 6,5 cm dari pinggir atas, judul bab dimulai. Kira-kira 8 cm dari pinggir atas. 6. Nomor halaman. Semua halaman diberi nomor urut dengan mempergunakan angka-angka Arab. Di sudut kanan atas, kira-kira 2,5 cm dari pinggir atas. Angka-angka Romawi dipergunakan untuk menomori halaman pendahuluan. Angka-angka Romawi tidak pernah dipergunakan untuk menomori halaman isi karangan. Kedelapan, pemisahan suku kata. Kata dimarah i, dilempar i, memiliki i. Jika suku kata sudah melampaui batas margin, lebih baik dipisahkan menjadi dimarahi. Yang kesembilan, huruf miring. Huruf miring dinyatakan dengan sebuah garis bawah pada kata atau kalimat yang bersangkutan dalam sebuah naskah yang diketik.
Biasanya dibuat bila penulis ingin menyatakan penekanan sebuah kata, frasa, atau kalimat untuk menyatakan judul buku, majalah, dan karya seni. Yang terakhir, penulisan angka. Bilangan yang terdiri dari satu atau dua kata, terutama angka-angka di bawah 100, 100 dan kelipatannya, 1000 dan kelipatannya, harus ditulis dengan huruf 1, 20, 100, 200, 1000. Bila bilangan itu sendiri terdiri dari 3 kata atau lebih baik ditulis dengan angka. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Novianti. Langsung saja materi yang kedua akan disampaikan oleh Rinjani Aulia Firdausi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rinjani Aulia Firdausi akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang penomoran. Penomoran berkaitan dengan aturan pada nomor di karya ilmiah. Aturan-aturan tersebut antara lain: yang pertama, Romawi kecil biasanya dipakai untuk halaman judul abstrak kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, serta daftar singkatan dan lambang. Yang kedua, Romawi besar biasa digunakan untuk menomori tajuk pada bab. Yang ketiga, angka Arab. Angka Arab dimulai dari bab 1 sampai daftar pustaka. Yang keempat, letak penomoran. Jika ditulis dengan huruf kapital, maka nomor halaman diletakkan di tengah selanjutnya dan diletakkan di kanan atas halaman. Kemudian kutipan. Kutipan adalah suatu kata yang mungkin semua orang belum tahu apa maksudnya. Kutipan juga merupakan suatu gagasan ide pendapat yang diambil dari sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu biasanya diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain yang menjadikannya sebuah karangan atau pendapat sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, dalam mengutip sebuah karya yang ada salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa yang ada dalam sumber tersebut. Yang kedua, diperkenankan menghilangkan bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian yang tidak menyebabkan perubahan suatu makna. Yang ketiga, mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Keempat, harus bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian tempat kutipan. Yang kelima, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keenam, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Yang ketujuh, penulisan mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tak langsung. Yang kedelapan, perhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujuk. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kedua, kutipan tidak langsung. Ketiga, kutipan pada catatan kaki. Keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kelima, kutipan dalam kutipan. Dan yang terakhir, kutipan langsung pada materi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Rinjani Aulia Firdausi. Selanjutnya materi 3 yang akan disampaikan oleh Saudara Nopria Ulfa. Waktu dan tempat kami persilahkan. D. Catatan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku yang dijadikan sumber referensi. 1. Fungsi daftar pustaka: memberikan berbagai referensi yang berhubungan bagi pembaca untuk melakukan sebuah kajian lanjutan maupun kajian.
bentuk apresiasi terhadap penulis, baik penulis buku maupun karya tulis, atas karyanya yang lebih memberi manfaat. 2. Peran daftar pustaka. Penggambaran dari sumber tulisan yang diperoleh, peninjauan terhadap pengetahuan, pengalaman, bahkan pertanggungjawab penulis buku rujukan tersebut. 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Tulis nama penulis sesuai dengan huruf alfabet A sampai Z. Apabila mendapatkan buku dua penulis, maka nama kedua penulis tersebut ditulis semua. 4. Penulisan daftar pustaka yang diambil dari penelitian. Diambil dari penelitian jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain, hampir sama dengan penulisan yang diambil dari buku. Namun, letak perbedaan hanya menambahkan jenis penelitian dengan diikuti tanda kurung. 5. Penulisan daftar pustaka yang diambil dari artikel. Artikel yang dimaksud dapat diambil dari internet maupun majalah atau media cetak lainnya. 6. Untuk artikel dari internet. Catatan kaki. Footnote merupakan catatan yang menyebutkan sumber dari suatu kutipan dan digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusun daftar bacaan atau bibliografi. 1. Fungsi catatan kaki. Menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari bahan yang digunakan untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. 2. Unsur-unsur catatan kaki atau footnote. Nama penulis, pengarang, judul buku, tahun penerbitan, nomor halaman. 3. Ketentuan kutip pada catatan kaki atau footnote. Setiap kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, harus diberi nomor. Dilakukan dengan penulisan nama, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota, dan halaman. Dilakukan pula dengan menggunakan singkatan IBIT, OP, CIT, dan LOG CIT. 4. Contoh penulisan catatan kaki atau footnote. Berasal dari berbagai bentuk sumber kutipan, yaitu dari sumber buku, artikel dalam terbitan berkala, atau majalah, ilmiah, dan jurnal. Baik, terima kasih untuk semua pemateri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.